Ya, alhamdulillah, amin. Kita saat ini sudah menjelang sudah kalau jam ya sudah menunjukkan pukul setengah 11 jam saya ini. Ini jam daerah mana kurang tahu. Jam Indonesia ya jelas ya. Nah, kita saat ini bercerita tentang sebuah sungai ya. Pemanfaatan sungai di negeri Cina sangat istimewa. Hanya sungai saja itu kemarin bisa mendatangkan berapa ya? Kita beli karcis untuk masuk sungai itu 250.000 kalau tidak salah ya. Apa ya? Lupa itu. Ya. Nah, masuk sungai. Ya. Jadi hanya sungai saja kemarin pendapatnya sungguh sangat luar biasa. Ini kita cerita tentang bagaimana memasarkan sebuah tempat ya, tempat yang dirasa nggak ada potensi apa-apa, tapi hanya dengan dikelola dengan sungguh-sungguh. Jadi kesimpulan terakhir justru saya mendapatkan bahwa orang Cina itu mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Cuman itu aja kuncinya. Jadi apapun yang dipasarkan selama mereka sungguh-sungguh, uangnya banyak sekali, sangat banyak bukan main. Gitu. Saya ceritakan dulu ya tentang tempatnya itu. Intinya adalah memanfaatkan sungai, cuman itu. Ya. Nah, di sana kita mendapati bahwa sungai itu di pinggir-pinggirnya terdapat banyak namanya gedung-gedung pencakar langit tinggi. Kemudian di sungai itu kita ketemu dengan jembatan-jembatan. Nah, kalau di Solo atau di tempat kita itu adalah kita diperkenalkan masuk sungai untuk naik getek gitulah kalau kita. Dengan getek itu wah penghasilannya luar biasa. Tapi kalau sana bukan getek beneran ya, tapi sebuah ferry. Seperti ferry penyeberangan. Sebenarnya ini tidak nyebrang kemana-mana. Ya enggak, ya cuman muter-muter aja. Tapi karena ferrynya sendiri itu keren ya. Itu diberi lampu yang beraneka macam. Ada yang dibentuk seperti hotel, ada yang dibentuk seperti restoran, ada yang dibentuk seperti ikan, macam-macam tergantung variasi masing-masing. Termasuk hotel-hotelnya selama kita di negeri Cina itu, iya sama hotel-hotelnya itu sakar PDW itu. Bangun hotel ya bentuk kotak, ada yang bentuk kubus, ada yang bentuk kerang, sudahlah, terserah lah. Aneh-aneh bentuknya itu. Ada yang manglung itu bahasa apa ya? Nah itu juga sama. Jadi setiap kapal saya lihat kira-kira ada 5 yang saya cermati yang bagus ya. Mungkin banyak sekali kapalnya, saya nggak tahu. Tapi yang bagus yang sangat berbeda itu 5 itu bentuknya beda-beda. Tapi intinya sama. Nah, kapal itu ada kalau nggak salah 2 lantai atau 3 lantai ya kemarin itu. Jadi untuk makan ya dianggap 2 lantai aja lah ya. Jadi untuk makan sama di atapnya itu sendiri. Di atap juga didapati lampu-lampu yang tidak hanya dipandang dari luar tapi di atap itu ada semacam laser yang untuk menyorot seperti diskotik itu ya. Nah, itu menambah suasana kesahduan gitu ya. Nah, itu dari segi kapalnya ya. Segi kapalnya seperti itu. Nanti ini belum detail ke dalamnya ya. Ini baru dari luarnya dulu ya. Sangat beda-beda. Kemudian untuk jembatan, jadi ada kapal, ada jembatan, ada gedung. Jembatannya itu ketinggiannya beda, bentuknya beda, dan selanya beda. Nah, kemudian untuk jembatan yang paling tinggi itu biasanya ada tali untuk menopang jembatan itu ya. Dengan tali-talinya itu bisa menjadi beskop. Jadi kalau dari jauh itu keluar tulisan-tulisan, bunga-bunga seperti bioskop. Kok bisa ya? Saya nggak tahu juga ya. Padahal tidak ada penutupnya. Jadi kalau siang hari mungkin hanya lihat seperti kawat-kawat. Tapi kalau di malam hari, wah masya Allah, keren itu. Tulisannya bagus. Bayangkan, sungainya itu lebar banget ya. Itu semua jadi bioskop selebar sungai. Bayangkan, keren ya. Keren, lihat bagus banget. Itu wah, lagi ngerti ya. Gitu. Tali-tali jadi layar bioskop atau jadi piksel titik-titik LED yang berwarna-warni sebagai pemancar gambar-gambar. Keren ya. Nah itu yang paling besar, ada 3 kalau nggak salah. Nah itu
Nah, setelah itu yang lain adalah gedung. Nah, gedung-gedung itu kalau malam hari itu bukan hanya sebatas gedung, tapi itu bisa memunculkan iklan-iklan. Kalau saya mengatakan gedung bioskop, ya itu. Kalau kita kan gedung di dalamnya ada bioskop gitu ya. Kalau sana enggak, sana betul-betul gedung itu bioskop sendiri. Jadi gedung itu bisa warna-warni naik turun, tulisan gambarnya bisa gonta-ganti. Nah itu jadi ada 4 atau berapa gedung itu yang menjadi satu kesatuan. Jadi gambarnya nyambung gitu. Keren, nyambung. Bayangkan ya, satu gedung untuk lampu itu masangnya gimana gitu lah. Oh, luar biasa. Kok ya bisa terstruktur jadi satu kesatuan itu ya. Keren. Nah itu. Nah, itu. Terus berapa banyak lampu yang dibutuhkan itu. Nah itu gedung satu. Nah oke, setelah ini gedung ya. Nah satu lagi ini bukan gedung, tapi sebuah menara. Menara juga sama. Menara itu semua ada lampu. Lampunya bisa hidup tuh putar-putar kayak gitu loh. Kemudian dari yes, kreasinya macam-macam itu. Nah, sekali waktu itu ada tulisan berjalan di sana. Ada tulisan berjalan. Nah, selain tulisan berjalan, yang terakhir adalah ini. Laser dari suatu gedung itu tembak ke puncak itu. Gedung yang lain itu nyambung titik-titik ke bawah. Itu wah, saya pikir susah itu. Kenapa bisa ya? Laser nembak itu kok bisa tepat ke sana sampai ke sini itu keren itu. Nah, itu berapa susahnya untuk ngatur itu. Kok ya bisa-bisanya berpikir ke situ. Jadi laser itu tembak jret itu turun begitu. Wah itu nggak kepikiran tuh. Kalau kita nggak menyaksikan di sana sendiri itu nggak kepikiran ya. Nah itu. Kemudian kesimpulan yang akhir itu, ini mesti ada satu sistem besar yang membuat semuanya itu terjadi. Saya memikirkan tekniknya, untuk pemasangan instalasinya gimana itu ya. Padahal selisihnya kena ada sungai yang besar itu instalasinya. Tentu sangat rumit itu bisa segitu. Itu jadi itu namanya hanyalah kesungguhan ya, kesungguhan untuk berpikir mengerjakan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Nah, udah ya selesai. Ini satu kesana sudah ramu. Sekarang kita masuk ke kapalnya tadi ya. Ya. Kapal tadi dari luar aku yang masuk itu kapalnya bernuansa seperti ikan lumba-lumba. Nah, seperti lumba-lumba. Kemudian kita masuk, jangan tanya, tinggalnya settingnya keren seperti rumah makan, di kanan ada layar lebarnya seperti kayak karaoke itu. Udah ya, setelah itu kita duduk, kemudian berjalan naik ke atas. Di atasnya kita mulai jalan. Wah, tidak disangka permainan lampu di sana sini sambil menyaksikan, wah gembira. Nanti lihat videonya yang lainnya, ada khusus untuk itu. Nah, dan orang-orang terbang ketika kita sampai di bawah jembatan semua bersorak, karena ya indah gitu ya, indah sekali. Nah, kita naik ya dari lantai pertama, sudah duduk, kemudian naik ke lantai ke atas. Di sana selain kita untuk berfoto melihat suatu situasi pemandangan, ada beberapa stand makanan di sana juga ada. Nah, gitulah kira-kira ya. Keindahan itu tidak bisa saya ceritakan ya, karena lampu-lampunya dari gedung per gedung itu bisa komunikasi, sehingga menjadi suatu bentuk yang tidak membosankan karena bergonta-ganti. Satu titik lainnya bergonta-ganti. Itu saja teman-teman, kita cerita tentang hanya sebelah sungai mendapatkan hasil yang sangat besar. Coba berapa kru dari kapal itu, berapa besar biaya untuk membuat kapal itu menjadi ada seperti restoran, ada layar lebar dan sebagainya, itu berapa besar biayanya. Masya Allah, hanya kesungguhan saja yang menjadikan nilai sebuah tempat yang sepele, sungai, bisa menjadikan negara tersebut istimewa. Dengan pemandangan alam lingkungannya, gedung-gedung dimanfaatkan menjadi kesatuan untuk dilihat dari kapal itu. Kalau tidak dilihat dari kapal nggak ada, apalagi dengan pancaran air yang memantulkan saya itu semakin menambah kehebatan dari negeri Cina, hanya satu sungai. Oke, makasih ya, semoga bermanfaat.